Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat 11 yang merupakan firman Tuhan yang ditaburkan pada minggu 17 setelah Trinitatis dengan topik tekun melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 11, ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling persalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Yakobus dituliskan oleh Yakobus sendiri, yang diperkirakan antara tahun 49 dan 48 dan 49, atau juga ada mengatakan tahun 62. Karena pada tahun itulah Yakobus menjadi meninggal dunia. Kemudian kitab Yakobus ini, kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat 1, adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Artinya firman ini ditujukan kepada orang-orang Israel kedua belah suku yang ada di perantauan. Dan saat ini firman ini telah tiba bagi kita untuk menjadi bahagian kehidupan kita. Kalau kita baca secara mendalam kitab Yakobus, maka kita lihatlah etika dan praktek kehidupan sebagai orang percaya. Kita akan melihat nilai-nilai yang harus dilakukan dan dilakoni sebagai orang yang mengikut Kristus Yesus dalam kehidupannya. Mulai daripada kesabaran, ketekunan, menjaga lidah, dan juga bagaimana hidup, menyikapi hidup di dalam kemiskinan, bagaimana hidup menyikapi di dalam sebuah keberadaan, kekayaan, bagaimana hidup memiliki hikmat di dalam segala perjalanan dan di dalam segala keadaan yang dihadapi. Kemudian kita juga ditawarkan tentang bagaimana melawan hawa nafsu dan bersahabat dengan dunia ini, tidak menggunakan kata-kata yang menjadi memfitnah orang lain, tapi menjadi berkat bagi semua orang. Itulah ringkas daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yakobus. Pada saat ini kita mau ditawarkan oleh firman Tuhan agar tekun melakukan kehendak Allah. Artinya kehendak Allah merupakan sesuatu yang pasti dan tidak ada yang bisa untuk membatalkannya. Ketika Allah sudah berencana, Dia pasti melakukan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sebagai orang percaya, yang diinginkan oleh Yakobus pada saat ini bagi kita yang memiliki iman kepada Kristus Yesus adalah ketekunan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pada firman Tuhan yang tertulis di dalam
pasal 5 ayat 7 sampai 11 ini mau mencoba apa yang harus disiapkan sebagai orang percaya dalam kehidupannya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang disertai dan dituntun oleh Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan, karena itu saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Yang pertama yang dibutuhkan bagi seorang percaya adalah kesabaran. Yang kalau kita teliti apa itu sabar, ternyata sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri. Kemampuan untuk menahan emosi, pikiran, perbuatan di dalam sebuah keadaan yang terjadi. Ketika seorang dikatakan sabar, dia mampu mengontrol dirinya dan berharap kepada sesuatu kebaikan yang akan diberikan dan akan diterimanya di depan. Saudara terkasih, ketika Yakobus mengatakan bersabarlah, ternyata orang-orang di perantauan itu sudah diingatkan bahwa kehidupan sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupannya banyak dihadapkan dengan persoalan-persoalan, akan ada dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Namun kita sebagai orang percaya hidup di dalam kesabaran, kemampuan untuk menahan diri di dalam keadaan yang terjadi. Yakobus menerangkan kesabaran itu adalah seperti seorang petani yang menunggu hasil. Dia akan melewati musim dan musim, keadaan dan keadaan. Namun dia melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Umpamanya seorang petani akan memulai menanam benih. Tidak peduli apakah itu musim hujan atau musim kemarau. Dia akan merawatnya dengan yang terbaik. Dia akan melakukan perawatan yang terbaik untuk benih yang sudah ditabur tersebut. Kemudian harapan satu-satunya adalah agar dia dapat memiliki hasil yang baik ketika panen nantinya. Demikian seorang percaya dalam kehidupan kita. Ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan keputusasaan, mari bersabarlah. Lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk memberikan janjinya dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan bahwa kita harus sabar, ternyata iman kita harus kita dekatkan kepada apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Dalam ayat 8 dikatakan, kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang mau dikatakan, untuk menjadi sabar seorang percaya adalah dia harus melihat bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu akan datang segera. Artinya, kita adalah di dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang menjadi terlepaskan ataupun terlalaikan dari pandangan Allah di dalam segala sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kita. Kesabaran merupakan sebuah langkah untuk melakukan kehendak Allah. Karena memang ketika kita sabar, kita akan tetap berjuang sampai kepada titik akhir menyatakan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yang pertama tadi, yang mau dikuatkan bagi kita adalah hati kita. Yang kedua adalah ungkapan kita, kata-kata kita. Kata-kata kita jangan menjadi bersungut-sungut atau menyalahkan. Ketika sesuatu terjadi, yang terbaik adalah mencari solusi, bukan mencari masalah. Masalah yang terjadi bagi kehidupan kita harus melihat apa solusi dari masalah itu, bukan mencari akar pahit ataupun mencari kambing hitam dari sebuah persoalan. Karena setiap masalah
pasti ada jalan keluar. Maka sebagai orang percaya, dia fokus kepada jalan keluar, bukan fokus kepada masalah yang terjadi. Saudara terkasih, ketika dikatakan di sini adalah jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sebelumnya Yakobus sudah mengatakan bahwa kita adalah harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Kalimat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa perkataan kita haruslah menjadi bisa kita kuasai. Ungkapan kita adalah ungkapan berkat, bukan ungkapan yang menyalahkan orang lain. Bisa saja kejadian itu kita lihat adalah oleh karena seseorang, namun fokuslah kepada apa yang diinginkan Allah dari keadaan yang terjadi. Ketika itu menjadi bahagian hidup kita, maka kita adalah menjadi tetap di dalam ketenangan. Dikatakan pada surat Yakobus ini juga bahwa lidah merupakan yang kecil, namun bisa untuk mengendalikan segala sesuatu. Seperti api yang kecil bisa membakar hutan, demikian lidah kita. Oleh karena itu, apa yang diungkapkan janganlah menjadi ungkapan-ungkapan yang menjadikan amarah, yang memicu kepada sebuah pertengkaran dan ketidakbaikan. Namun, orang percaya itu dalam kehidupannya, dalam melakukan kehendak Allah, ungkapannya adalah ungkapan berkat, ungkapan optimis, ungkapan yang memperlihatkan kualitas iman yang baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara, berbicaralah sebagai berkat, berbicaralah sebagai ungkapan iman, berbicaralah sebagai ungkapan yang memotivasi, menguatkan, dan menuntun orang lain. Yang ketiga, pada firman Tuhan kali ini diungkapkan juga bahwa saudara-saudara ayat 10, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menjemput mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Saudara terkasih, ternyata selain daripada hati, perkataan, dan juga tindakan dibutuhkan dalam hidup kita sebagai orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Adalah ketekunan. Kalau dikatakan tekun, adalah keadaan apapun tidak menjadikan surut hatinya. Situasi bagaimanapun tidak akan memadamkan semangatnya. Dia tetap melakukan itu, maka akan dia raih apa yang terbaik. Firman ini, Yakobus menuliskan ketekunan daripada Ayub yang memiliki penyakit dan diizinkan oleh Allah untuk dicobai oleh iblis. Namun dia tetap kuat dan dia tekun di dalam imannya, dan akhirnya dia beroleh berkat. Artinya, ketekunan tidak akan menjadi sia-sia. Ketekunan akan menjadi sesuatu yang memperlihatkan hasil yang baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika kita mengatakan ketekunan itu, maka kita selalu konsisten melakukan apa yang dikehendaki Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita diajak untuk menjadi tekun, mari melakukannya, melatih iman kita untuk menjadi kebiasaan kita, melatih kebiasaan kita untuk menjadi citra diri kita, melatih citra diri kita menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagaimana orang-orang yang di perantauan pada saat itu mungkin dihadapkan dengan kegagalan, dihadapkan dengan pencobaan, dihadapkan dengan cibiran orang-orang yang ada di sekitarnya, dihadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang membutuhkan hikmat. Demikian kita diajak untuk menjadi tekun di dalam iman kita, karena dengan iman itu kita akan menjadi melakukan dengan ketekunan,
berbicara dengan sebuah berkat dan kesabaran ada di dalam diri kita. Firman Tuhan kali ini mau menuntun kita ke dalam 3 hal. Sebagai orang percaya, maka lakukanlah firman Allah, lakukanlah kehendak Allah dengan perbuatanmu. Lakukanlah firman Allah dengan hatimu, dan lakukanlah firman Allah dengan apa yang ada di dalam hatimu. Ketiga hal ini, yaitu hati, perkataan, dan perbuatan, menjadi bahagian yang dinyatakan bagi kita. Mari melakukan kehendak Allah, mari melakukan kehendak Allah dengan tekun, sabar, dan penuh syukur dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menyapa kami agar kami melakukan kehendak Allah, melakukannya dengan secara totalitas dari perkataan kami, dari hati kami, dan dari perbuatan kami, menunjukkan kasih setia Allah dalam hidup kami. Ajari kami sabar, ajari kami untuk tidak bersungut-sungut, dan tuntun kami untuk tekun berbuat baik. Biarlah firman menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.